Radio Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tiongkok yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Raras Adita Prabu Kusuma. Bapak dan Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Aziz selaku Ketua Umum PCIM Tiongkok untuk memberikan sedikit sambutannya. Kepada Bapak Muhammad Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah pengajian PCIM Tiongkok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halo, jelas ya? Dengar ya? Pak. Jelas, Pak. Jamaah pengajian PCIM Tiongkok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan pengajian fikih atau kajian fikih ilmiah konsep halal dalam perspektif sains dan teknologi pangan, alhamdulillah bisa terlaksana pada kesempatan malam hari ini. Yang tentu saja saya memberikan apresiasi pada Pak Adita yang berkenan menjadi pembicara. Yang kedua juga Pak Dhani yang terus-menerus aktif dan semangat untuk mensiarkan Islam ini, mensiarkan dakwah Islam ini melalui PCIM Tiongkok. Yang kedua, juga terima kasih kepada para peserta pengajian dari penjuru dunia gitu, karena dari berbagai tempat melalui webinar ini. Mudah-mudahan keikutsertaan, peran serta semua yang hadir pada pengajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, halo? Dilanjutkan saja. Iya, terdengar jelas. Oh ya. Jelas sekali. Tadi ayat yang saya baca di depan salah satunya adalah surat Al-Maidah dan surat Al-Baqarah ya. Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ada banyak ayat yang bicara tentang sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dan juga apa yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan umat manusia, umat Islam khususnya, tinggal kita adalah mentaati apa yang telah Allah tuntunkan, Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga kita bisa melihat
Konteksnya adalah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi ayatnya telah jelas, dan kita bisa mengkaji hadis-hadis, dan juga kita bisa melihat dalam perspektif lain di luar perspektif agama. Sungguhnya apa-apa yang dihalalkan oleh Allah itu pasti baik untuk umat manusia. Dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti tidak baik untuk umat manusia. Hanya saja kadang manusia itu permisif atau hedonis. Udahlah, nggak apa-apa. Makan ini paling juga cuma dikit doang, gitu misalnya seperti itu. Jadi sesuatu yang seperti ini apalagi masuk di perut misalnya gitu, maka kita harus benar-benar selektif terhadap makanan tersebut. Saya kira itu sebagai landasan etik, dan saya yakin nanti Pak Adita juga akan mempersiapkan dalam perspektif sains dan teknologi, tapi juga mungkin juga akan menyiapkannya dalam perspektif yang lain. Saya kira itu dari saya sebagai Ketua Umum PCIM Tiongkok. Mudah-mudahan pengajian atau kajian pada kesempatan malam hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat untuk banyak orang, dan kita bisa juga mentaati apa-apa yang telah digariskan sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi sumber rujukan kita. Mungkin nanti saya mengikuti tapi tidak bisa full, karena malam ini ada agenda juga yang harus dikerjakan di tempat lain. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk semuanya, khususnya untuk Pak Adita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Albirru manittaqo. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz atas sambutannya, dan rekan-rekan semua, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pengajian malam hari ini kita mulai, dan acara ini akan dipandu oleh Ketua Umum Majelis Dakwah Khusus PCIM Tiongkok, Bapak Zulkarnain Nanang. Kepada Bapak Zulkarnain Nanang, kami persilahkan untuk memimpin acara. Silakan Pak Nanang. Pak Nanang. Pak Zulkarnain Nanang. Baik, mungkin untuk sementara Pak Nanang saya rangkap dulu sebentar, G. Baik Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekanku semuanya, pengajian kita pada malam hari ini akan diisi oleh Ketua PCIM Tiongkok Regional Kunming, Bapak Adita Prabu Kusuma, Bapak Adita Sri Praba Kusuma, PhD candidate. Beliau saat ini sedang menempuh kuliah strata 3 di Kunming, Republik Rakyat Tiongkok. Dan kebetulan juga beliau saat ini masih berada di Tiongkok sekarang, Pak, ya? Belum pulang ke Indonesia, nggih? Masih, alhamdulillah Bapak, aman, sehat di sini. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Adita Sri Praba Kusuma, silahkan untuk memaparkan materinya pada malam hari ini. Silakan Pak Adita. Ya, terima kasih Pak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu secara online meskipun kita terbatas ruang dan waktu, tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita diizinkan untuk bisa saling menuntut ilmu di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada uswah dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita diizinkan Allah untuk membuka kembali majelis ilmu yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah, karena ketika kita membuka majelis ilmu maka semua malaikat yang ada di samping kita, di kanan, di kiri, atas, bawah, dan semuanya mendoakan untuk mendapatkan rahmat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, mari kita niatkan hati kita, pikiran kita pada malam hari ini, kita fokus untuk senantiasa belajar agar malaikat yang membersamai kita senantiasa mendoakan untuk memberikan rahmat dari Allah kepada kita. Tadi sudah di depan disampaikan bahwa nama saya Adita Sri Prabakusuma, tapi mohon maaf Bapak Ibu semua, saya di sini masih pelajar, seperti halnya rekan-rekan yang ada di Tiongkok yang masih belajar, ada yang S2, ada yang S3, dan mohon maaf saya juga bukan ustadz. Di sini saya ingin berbagi apa yang saya pahami dalam konteks sains dan teknologi pangan kepada Bapak Ibu semua dalam membahas tentang konsep halal dan haram dalam Islam. Dulu 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan dalam ajaran Rasulullah SAW memberikan standar mutu apa-apa saja yang harus dikonsumsi oleh umat muslim, dan semuanya itu merupakan suatu standar yang Allah berikan pada kita untuk menyelamatkan kemuliaan dan menyelamatkan kesehatan kita sebagai manusia, yang insya Allah akan kita ulas satu persatu pada malam hari ini. Dulu 1400 tahun yang lalu bisa jadi manusia belum pernah berpikir sebenarnya apa manfaat, apa hikmah di balik ini diharamkan, itu dihalalkan, dan lain sebagainya. Karena memang pada saat itu hanya ada satu kata, yaitu ketika Allah sudah memerintahkan pada Rasulullah dan Rasulullah sudah menganjurkan kepada manusia, sudah mewajibkan kepada umat hambanya, maka semuanya tunduk dan taat. Tapi saat itu semuanya tidak pernah berpikir apa manfaatnya, apa sebenarnya rahasia di balik itu. Nah sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan sains yang ada di dunia, akhirnya satu demi satu terungkap nilai-nilai positif dan nilai-nilai manfaat dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Insya Allah pada malam hari ini judul yang akan kita angkat tentang konsep halal dalam perspektif sains dan teknologi pangan. Dan pada malam hari ini tadi Pak Aziz sudah menyampaikan tentang Quran Surat Al-Ma'idah dan Surat Al-Baqarah di awal. Saya di sini akan menyampaikan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 hingga 173 yang menjadi landasan diskusi kita pada malam hari. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum warzuku. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Perintah yang Allah berikan dalam Quran Surat Al-Baqarah 172 sampai 173 ini ditujukan untuk ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas, kepada orang-orang yang beriman. Dasar pertamanya adalah iman. Dasar pertamanya adalah taat dan takwa. Kenapa tidak diberikan kepada semua manusia? Karena pertama kali orang akan bertanya, kenapa saya tidak bisa memakan ini? Kenapa saya tidak boleh meminum ini? Dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang beriman, pertama kali ketika Rasulullah sudah memberikan ajarannya, sudah memberikan anjurannya, pertama kali adalah sami'na wa ata'na. Tidak ada kata yang lain.
Oleh karena itu, pertama kali dasarnya adalah iman. Iman ini yang kemudian akan menggerakkan diri kita untuk senantiasa mentaati dan kemudian memilih antara yang halal dan yang haram. Meskipun di tengah-tengahnya ada syubhat, tapi memilih yang halal adalah kewajiban kita bagi seorang yang beriman. Konteks kajian kita pada malam hari ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kaidah halal dan haram dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang 11 kaidah halal haram dalam ajaran Islam, dan kemudian yang kedua perspektif halal haram dalam sains. Dan insya Allah pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani sebelum acara ini berlangsung. Insya Allah next meeting nanti tinggal dari pengurus kapan akan mengagendakan. Insya Allah materi berikutnya tentang adulterasi atau pencampuran halal haram di dunia industri, khususnya industri pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Kemudian ada studi kasus halal haram di Indonesia. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan bagian pertama dan bagian yang kedua. Sebelum kita memulai diskusi kita atau kajian kita pada malam hari ini, kita mengingat kembali perintah Allah yang diberikan kepada Rasulullah. Dan perintah Allah yang diberikan kepada Rasulullah ini kemudian diperintahkan kepada hamba-hambanya. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai umat Rasulullah, senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah berfirman, yang disampaikan kepada rasul-rasulnya, makanlah dari makan yang baik-baik. Perintah ini diberikan kepada para rasul. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal dan kemudian yang thayyib, yang halal dan kemudian yang baik, maka akan menjamin ibadah kita, maka akan menjamin pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Ketika kita beribadah, apa yang kita makan juga halal, apa yang kita lakukan juga amal-amalan yang baik, maka di situ akan menjamin bahwa kita melaksanakan perintah dari Allah tersebut yang disampaikan kepada para rasul. Tapi apabila kita tidak menjaga makanan kita, maka sebaik apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, maka semuanya tidak akan bernilai. Karena pertama kali dalam Islam yang diajarkan adalah kebersihan, yang diajarkan adalah kebaikan. Ketika kita beribadah tapi kemudian menggunakan air yang kotor, katakanlah, atau air yang najis, maka ibadah kita tidak akan diterima. Begitu pula ketika kita beribadah tapi kemudian kita mengkonsumsi hal-hal yang halal, hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak sepantasnya dimakan oleh seorang muslim, maka ibadah kita tidak akan pernah bernilai. Oleh karena itu, untuk menjaga amal ibadah kita, untuk menjaga keimanan kita, kita harus benar-benar memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita berikan kepada anak dan keluarga kita, benar-benar berasal dari makanan yang halal dan yang thayyib. Ingat sekali lagi, tidak hanya halal, tapi kemudian juga thayyib. Karena yang halal bisa jadi tidak thayyib ketika kita tidak memahami konteksnya. Nah, insya Allah kita akan memulai bagian yang pertama ini, yaitu kaidah halal dan haram dalam Islam, ada 11. Materi presentasi pada malam hari ini sebenarnya terinspirasi dari Ustadz Nanung dan Nardono PhD yang saya ikuti di Yogyakarta tahun 2017, dan insya Allah akan saya uraikan kembali, saya sampaikan kembali dalam konteks ilmiah, karena insya Allah saya akan mengambil beberapa dasar, mengambil beberapa dalil, tidak hanya dari Al-Quran saja, tetapi juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang tentu saja dari peer review yang baik dan impact factor yang baik. Jadi dasar-dasar dalil ilmiahnya bisa digunakan untuk menjustifikasi kenapa kita memilih barang-barang yang halal daripada barang-barang yang haram. Ya, kita memulai dari kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama dalam konsep halal, yaitu semua jenis makanan hukumnya adalah halal, kecuali jika ada dalil yang secara khusus mengharamkannya. Karena banyak nanti di hadis maupun di Al-Quran yang menyebutkan barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Tidak hanya dalam hadis dan tidak hanya dalam Al-Quran, tapi kemudian juga jumhur ulama. Karena tidak semua hewan atau tidak semua makanan ada tersebut dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka kita wajib menggunakan dasar hukum yang ketiga, yaitu jumhur ulama untuk menetapkan suatu hukum, khususnya hukum halal dan haram dalam mengkonsumsi makanan.
Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Yang pertama, jelas, bangkai, darah, daging babi, kemudian daging binatang yang disembelih dengan selain nama Allah, kemudian daging binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, kemudian khamr. Khamr di sini konteksnya tidak hanya alkohol, tapi kemudian makanan dan atau minuman yang memabukkan beserta turunannya. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh mengkonsumsi daging binatang buas yang berkuku tajam, bertaring, binatang jalalah atau pemakan kotoran, dan kemudian juga binatang-binatang yang menjijikkan. Kita akan membahasnya satu persatu, sekaligus juga membahas dari jumhur ulama yang membahas tentang beberapa hewan yang tidak tersebut dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, apakah slide presentasi saya bisa dilihat di screen masing-masing? Bapak Ibu? Ya, bagus. Oke. Ya, saya mohon izin untuk kembali melanjutkan. Ya, ada beberapa hewan yang kemudian dihalalkan dalam Al-Quran dan dalam hadis juga. Salah satunya ada yang tadi tersebut. Kemudian juga ada beberapa yang tidak tersebut. Sebagai contoh, yang tidak tersebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kemudian sering kita pertanyakan, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Sebagai contoh, yaitu kepiting. Menurut pendapat Al-Tok dan Imam Ahmad adalah halal. Kemudian ada kura-kura dan penyu. Menurut pendapat Al-Tok dan Hasan Al-Basri juga dihalalkan. Kemudian anjing laut juga dihalalkan. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tetapi ada kata yang menurut Al-Hadis diharamkan. Mengapa diharamkan? Nanti kita akan membahas pada slide berikutnya. Terus kemudian ada hewan-hewan yang lain. Dulu zaman Rasulullah SAW, ketika Ibnu Abu Aufa berperang bersama Rasulullah, kurang lebih beliau berperang bersama sekitar 7 kali. Selama itu pula Rasulullah mengkonsumsi belalang. Oleh karena itu, karena Rasulullah suka mengkonsumsi, oleh karena itu dihalalkan. Kemudian ada kelinci juga. Kelinci juga pernah dikonsumsi oleh Rasulullah. Begitu juga kuda. Kuda dikonsumsi Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Saat itu ada yang menyembelih kuda dan kemudian Rasulullah juga dibagi, dan alhamdulillah pada saat itu Rasulullah juga memakannya. Artinya apa? Artinya hewan-hewan ini dihalalkan dalam Islam. Kemudian kaidah yang kedua, yaitu hukum haram itu diputuskan pasti ada sebabnya. Al-hukmu yadurru ma'al illati. Pasti ada sebabnya. Meskipun pada saat itu 1400 tahun yang lalu umat Islam tidak tahu apa sebabnya. Mereka hanya tahu sebabnya adalah Rasulullah mengharamkan. Tapi pada saat ini kita bisa mengetahui kenapa diharamkan. Rupanya ada landasan ilmiah di baliknya. Sangat menarik untuk dipelajari bersama-sama. Sesuatu diharamkan karena mesti ada pelajaran kebaikan hikmah yang akan kita petik bersama-sama. Sesuatu yang diharamkan pasti akan merusak diri kita. Sesuatu yang diharamkan akan merusak kebaikan kita. Tapi sesuatu yang dihalalkan sudah akan terjamin keamanan, kebersihan, dan mutunya. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya melihat kita mengkonsumsi sesuatu hanya berdasarkan lizatihi saja, tidak hanya berdasarkan zatnya saja, tapi kemudian juga li ghairihi. Bagaimana cara mendapatkannya? Ketika kita mendapatkan barang-barang atau mengkonsumsi barang-barang yang halal, tapi kemudian didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka barang halal ini akan berubah, terkonvert menjadi barang yang haram juga. Nah, ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang secara li ghairi tidak baik, maka secara sosial pula kita akan mendapatkan hukuman sosial. Nah, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan kita untuk memilih hal-hal yang halal dan mendapatkannya dengan cara yang baik juga. Agar apa? Agar secara sosial kemuliaan kita dapat terjaga. Sebagai contoh, kita mendapatkan barang yang halal dengan cara tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berjudi. Oleh karena itu kemuliaan kita akan terjaga. Tapi bayangkan ketika kita memberikan makan kepada keluarga kita, makanan yang halal, tetapi dengan cara berjudi atau menipu, atau kemudian mengundi nasib, atau kemudian korupsi. Oleh karena itu kemuliaannya pasti akan menurun. Nah, disinilah Allah menjaga kemuliaan kita secara sosial. Kaidah yang ketiga, segala peniruan barang-barang yang haram, hukumnya juga haram juga. Al-wasilatu ila haram yang haramun. Semua yang menyerupai barang-barang yang haram pasti haram. Meskipun secara zatnya itu adalah tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, sekitar tahun 2004 ada
saya menyebut merek, ada bir bintang zero alkohol, terus kemudian juga ada barang-barang yang lain, misal Peak Textarian, terus kemudian ada root beer, ada whisky brandy zero alkohol, ada berbagai macam. Bahkan tahun 2019 yang lalu ada salah satu artis di Indonesia, artis transgender, dia mengusulkan dia mendaftarkan produknya ke MUI dan produknya sangat kontroversial sekali, meskipun kontennya halal, yaitu produk kopi yang ditambah dengan mentol, yang disingkat dengan nama yang tidak baik, alat kelamin laki-laki. Pada saat itu MUI kemudian tidak memberikan label halal kepada produk ini karena menyerupai barang yang tidak seharusnya disebut sebagai nama produk. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika meskipun suatu barang itu halal, tapi ketika menyerupai barang yang haram, maka sesungguhnya sebenarnya ada proses promosi dan proses pemberian media pembelajaran kepada orang umum. Dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya orang termotivasi untuk kemudian coba-coba barang yang haram. Mendekati barang yang haram, hukumnya juga haram. Oleh karena itu, MUI tegas untuk semua barang yang menyerupai produk-produk yang haram, maka hukumnya adalah haram. Karena mendekati saja itu haram, apalagi dia sudah menggunakan nama barang-barang yang haram. Kemudian kaidah yang keempat, nah ini kaidah yang sangat menarik untuk kita bahas. Segala binatang yang menjijikkan hukumnya haram. Nah, sebenarnya hukum ini sangat relatif sekali karena berhubungan dengan masing-masing individu. Berbeda individu bisa jadi hukum ini juga akan berbeda. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu ketika Rasulullah bersama Khalid bin Walid berkunjung ke rumah Maimunah. Saat itu Rasulullah bersama Khalid bin Walid disajikan sebuah makanan yang berasal dari sebuah hewan yang tidak ada di kampungnya Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah diinformasikan kepada dari Khalid bin Walid, dan kemudian Khalid bin Walid mendapatkan jawaban bahwa Rasulullah setelah tahu zatnya, maka Rasulullah saat itu mengangkat tangannya dan tidak mau makan. Apakah zatnya itu? Zatnya itu adalah adob. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan di screen masing-masing, itulah adob, seperti kadal yang berukuran agak besar, bukan seperti iguana ya, dan bukan seperti komodo, karena dia tidak beracun, dia sebenarnya makan herbivore seperti itu, makan sayur-sayuran atau kemudian juga tanam-tanaman, hidup di gua-gua. Tapi menurut Rasulullah merasa hewan ini menjijikkan. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya dan Rasulullah tidak mau makan hewan ini. Nah, tapi kemudian Khalid bin Walid memakannya, dan saat itu Rasulullah melihatnya, tidak melarangnya. Artinya apa? Bagi Rasulullah, azab ini haram. Tapi kemudian karena Khalid bin Walid memakannya dan Rasulullah tetap melihat dan tidak melarangnya, artinya sebenarnya bagi Khalid bin Walid hewan ini bisa dimakan atau halal, tapi bagi Rasulullah hewan ini adalah haram. Artinya hukum yang keempat ini menjadi hukum yang sangat relatif. Ada contoh-contoh yang lain, ada misal cacing, ada keong, ulat daun jati. Mungkin Bapak Ibu yang pernah datang ke Gunung Kidul pernah melihat orang memakan ulat daun jati. Kemudian ada laron, ada bekicot, ada jangkrik, undur-undur, jingking, bajing, kecoa, kelelawar. Ini yang ada di China yang kemarin menjadi tertuduh karena menyebarkan virus corona, yaitu kelelawar. Bagi sebagian orang menganggap kelelawar ini adalah hewan pemakan buah-buahan. Tapi sebagian orang yang lain menganggap bahwa kelelawar ini makhluk yang menjijikkan untuk dimakan. Artinya apa? Artinya sangat relatif sekali, khususnya untuk kelelawar ini. Tapi karena sekarang sudah menyebarkan virus corona, akhirnya di-ban atau kemudian dilarang untuk mengkonsumsi hewan-hewan liar semacam ini. Kemudian kaidah yang kelima, yaitu segala jenis binatang buas, yaitu yang bertaring dan berkuku tajam, hukumnya adalah haram, jelas. Kemudian kaidah yang keenam, daging binatang yang bertaring dan berkuku tajam, bukan binatang buas, hukumnya adalah halal. Nah, contohnya apa? Bapak Ibu mungkin pernah melihat semua ada musang atau luwak, bahkan sampai dijadikan salah satu produk minuman kopi di Indonesia dan diberikan label halal oleh MUI, yaitu luwak white coffee dan lain sebagainya. Saya sebut merek ya di sini. Saat itu Rasulullah memang pernah ditanya apakah hewan ini boleh dimakan, dan Rasulullah saat itu menjawab ya, boleh dimakan. Oleh karena itu ini menjadi dasar bahwa luwak itu
hukumnya halal, meskipun tidak lazim untuk dimakan, tapi sebenarnya hukum dasarnya adalah halal. Kemudian hewan yang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh, hukumnya haram. Ini adalah kaidah yang ketujuh. Apakah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh dalam hadis Rasulullah? Banyak sekali. Yang pertama ada burung layang-layang, ini semacam burung gagak. Kemudian ada burung budaya, semacam alap-alap. Kemudian ada tikus, kalajengking, anjing gila, ular, cicak, dan togek. Kemudian kaidah yang ke-8, hewan yang dilarang dibunuh oleh agama, hukumnya juga haram untuk dimakan. Apakah hewan yang dilarang dibunuh oleh agama? Yang pertama adalah semut, yang kedua lebah, burung hudhud, burung surot, dan kemudian ditambah dengan katak. Katak juga haram dibunuh dan haram dimakan. Di Purwodadi kita sering melihat banyak ini hidangan-hidangan swege semacam itu haram. Halo, Kak Dita. putus suaranya. Ya, halo. Dengar ya, Bu? Halo. Halo Pak Dani. Ya, Halo Pak Dani. Halo. Ya, halo. Halo Pak Dani. Ya, halo. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Halo. Terdengar, Pak. Terdengar. Apakah boleh saya lanjutkan kembali, Bapak? Apakah dapat saya lanjutkan? Silakan Pak. Silakan Pak Dita dilanjutkan. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Oke. Ya. Halo. Baik. Kemudian kaidah yang ke-9, semua hewan yang berasal dari laut hukumnya adalah halal, apapun itu. Meskipun hewan dari laut ini bertaring dan memakan ikan, tapi semuanya hewan yang ada di laut adalah halal. Karena air laut sendiri menurut Rasulullah adalah air yang suci. Dan kemudian semua hewan yang ada di dalamnya boleh dimakan. Ada berbagai macam contoh. Ada rumput laut, kemudian ada kerang, ada jellyfish atau ubur-ubur. Semuanya boleh dikonsumsi. Bahkan khususnya untuk jellyfish ini mengandung asetylkolin yang dapat menurunkan darah tinggi dan kemudian juga omega 3, menurunkan demensia, terus kemudian juga memperbaiki fungsi-fungsi otak, yaitu dengan cara menjaga kesehatan sel-sel otak dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa dihalalkan 2 jenis bangkai dan dihalalkan pula 2 jenis darah. 2 jenis bangkai ini apa saja? Yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, boleh dikonsumsi. Terus kemudian juga ada 2 darah, yaitu darah hati dan darah limpa. Nah, tapi khususnya untuk hewan ikan yang mati ketika tidak di laut, mati di darat, dan kemudian sudah beberapa hari, sudah lama sekali seperti itu, sebenarnya hewan ini hukum asalnya adalah halal, tapi tidak thayyib untuk dimakan karena dikhawatirkan nanti banyak bakteri-bakteri patogen yang berada dalam ikan tersebut dan akhirnya menimbulkan zat racun dalam ketika dikonsumsi oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, yang dimaksud bangkai ikan ini adalah ketika dia mati di laut. Kemudian kaidah yang ke-10, semua hewan jalalah yang memakan kotoran hukumnya adalah halal. Secara alami, hewan-hewan jalalah ini ada 2, yaitu ada babi dan kemudian juga ada anjing. Babi jelas dia memakan kotorannya sendiri, terus kemudian ketika dia mengeluarkan feses, kemudian urinnya juga dicampur dengan fesesnya dan kemudian dimakan. Seperti itu hewan jalalah. Kemudian untuk anjing sendiri, kita sering melihat bahwa anjing itu sering membongkar-bongkar tempat sampah dan kemudian mencari makanan di sampah dan kemudian mengkonsumsinya. Oleh karena itu 2 hewan ini termasuk dalam hewan jalalah. Tapi kemudian bagaimana ceritanya ketika hewan yang sebenarnya halal dimakan, tapi kemudian dia terkadang-kadang jalalah atau terkadang-kadang memakan kotoran. Sebagai contoh ada unta yang memakan kotoran, tapi hanya jarang-jarang, atau ayam yang jarang-jarang memakan kotoran, atau keledai. Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa ketika ada hewan halal yang kemudian dia tiba-tiba menjadi hewan jalalah atau kemudian memakan kotoran, maka perlu dikarantina 3 hari, khususnya untuk ayam. Perlu dikarantina 3 hari dan kemudian dilihat. Kalau semisal hewan jalalah ini
atau ayam yang halal dan kemudian memakan kotoran ini lebih dari sebulan atau bahkan selamanya dia mengkonsumsi makanan-makanan yang kotor, oleh karena itu ayam ini tidak boleh dikonsumsi atau menjadi ayam yang haram karena dia memakan kotoran. Tapi tidak berlaku untuk semua ayam, hanya berlaku untuk ayam yang perilakunya menjadi perilaku yang jalalah. Terus kemudian juga sama untuk unta, ketika dia memakan kotoran dan kemudian hal itu berlangsung dengan lama, maka unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh disembelih, bahkan air susunya pun juga tidak boleh diperah karena unta ini menjadi unta yang haram. Kenapa disebut unta ini? Karena tidak berlaku untuk semua unta secara universal, hanya secara individu. Ketika dia melakukan makan, yang dimakan adalah barang-barang yang haram. Barang-barang yang kotor. Oleh karena itu, unta ini menjadi unta yang haram, tapi tidak berlaku untuk semua populasi, hanya satu individu saja, seperti itu. Kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-11, yaitu dalam keadaan darurat, makanan yang haram bisa menjadi halal. Tapi konteksnya adalah hanya sekedar untuk menyambung hidup, tidak ada pilihan yang lain, dan kemudian juga jika sudah ada pilihan yang lain, maka wajib kembali ke halal. Rasulullah juga menyampaikan seperti itu. Terus kemudian dalam Al-Quran juga jelas barang siapa yang terpaksa, artinya tidak punya niat, tidak merencanakan sebelumnya, yang terpaksa, bukan karena menginginkannya, tidak kemudian termotivasi sebelumnya karena ingin, dan tidak pula melampaui batas, artinya ketika sudah kenyang, ketika sudah cukup, tidak kemudian mengambil lagi dan meniatkan untuk mengambil lagi karena merasa enak atau nyaman. Nah, oleh karena itu tidak ada dosa baginya jika terpaksa, jika tidak menginginkannya, dan tidak melampaui batas. Dan jika berhubungan dengan maut, kalau tidak memakannya maka akan mati. Maka yang haram ini bisa menjadi barang yang halal. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bagian pertama diskusi kita pada malam hari ini. Belum saya lanjutkan, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Mohon maaf. Ya, bagus. Bisa ya? Oke. Saya lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu perspektif halal haram dalam sains. Ini yang menjadi tema utama diskusi kita pada malam hari ini. Nah, guru saya Al-Ustadz Nanung Danardono, beliau dosen peternakan UGM, sudah pernah menyampaikan materi ini sebelumnya, tapi akan saya ulas lebih dalam tentang apa yang pernah beliau sampaikan di kuliah kelas halal yang pernah disampaikan kepada kami, dan nanti kita akan banyak berdiskusi tentang hal-hal ini. Saya akan mengambil banyak hasil-hasil riset maupun kaidah-kaidah ilmu kontemporer untuk membahas tentang materi ini. Jadi nanti kita bisa memperdalam pemahaman kita tentang halal haram ini secara sains. Bapak Ibu semua, awal tahun 2020 di Yogyakarta, khususnya di Gunung Kidul, digemparkan dengan sebuah berita. Bapak Ibu bisa melihatnya semua. 27 warga Gunung Kidul positif antraks. Positif antraks. Jadi sebenarnya Indonesia ini punya berbagai macam jenis virus yang berbahaya. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti browsing, silahkan dicek sekitar bulan Februari, Januari, awal-awal tahun ini, banyak sekali virus yang ada di Indonesia, tidak hanya di Jogja saja, kemudian juga ada di Sumatera Utara, ada di Bali. Berbagai macam virus. Ada African Swine Virus, African Swine Flu Virus, ini untuk flu Afrika untuk babi, kemudian juga ada virus kolera babi dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Dan kemudian akhir-akhir ini juga ada corona. Nah, khususnya untuk antraks ini menjadi perhatian yang sangat khusus. Ketika ada bangkai yang kemudian mati, tidak jelas matinya karena apa, tidak jelas apakah dia tertabrak, terpukul, kena racun, kena virus, atau tergigit ular kobra dan lain sebagainya, tidak jelas, maka diharamkan untuk dikonsumsi, tidak diharamkan untuk dimakan oleh manusia. Contohnya di Gunung Kidul ada kasus kena antraks. Karena apa? Karena sebelumnya mengkonsumsi daging sapi yang mati karena terpapar virus. Ketika ada hewan mati, yang matinya tidak jelas, bukan karena disembelih dan darahnya mengalir, saat itu kita tidak akan tahu sebenarnya hewan ini alasan matinya karena apa. Oleh karena itu, dalam Islam jelas, tegas, tidak boleh dikonsumsi, seperti itu. Nah, khususnya antraks ini, virusnya bersifat zoonosis, dia akan menular dari hewan ke manusia. Dan virus ini ketika sudah menghinggapi atau kemudian menginfeksi manusia, maka dia akan mengalami sebuah gejala yang mirip dengan flu,
yaitu dia akan pusing, akan demam, kesulitan untuk bernafas, dan kemudian nanti imunnya turun. Pada saat tertentu akan berpengaruh pada kelenjar getah bening, dan pada saat imunnya betul-betul turun, yang akan terjadi adalah kematian. Dan dalam ilmu peternakan sendiri, ketika suatu hewan terkena antraks, maka hewan ini wajib untuk dibakar atau dikremasi dalam suhu lebih dari 1000 derajat Celcius, kemudian dia dibenamkan di dalam tanah sekurang-kurangnya 5-10 meter, terus kemudian dikasih kapur, ditutup dengan menggunakan semen, terus kemudian tanah yang ada di sekitarnya, radius 5 meter tidak boleh diusahakan untuk lahan pertanian, tidak boleh didekati sampai 28 tahun. Karena memang untuk virus antrak ini dia sangat mudah menular dari hewan ke hewan dan hewan ke manusia. Oleh karena itu dalam ilmu peternakan ketika sudah ada antrak sudah yang dilakukan adalah kremasi dan semua prosedur yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian juga banyak sekali berita di bagian Indonesia yang lain, ada hewan yang ada warga yang keracunan karena mengkonsumsi hewan yang sudah mati. Terus kemudian juga ada orang yang keracunan karena mengkonsumsi makan daging ayam busuk dan lain sebagainya. Intinya ketika ada bangkai, meskipun baru 1 hari mati atau bahkan baru saja mati tapi tidak jelas matinya karena apa, bahkan ketika kita jelas tahu bahwa hewan itu mati karena tabrak atau terpukul, maka bagi kita haram konsumsinya. Pertanyaannya adalah kenapa tidak boleh dikonsumsi? Bapak Ibu sekalian, ketika hewan mati yang tanpa disembelih, maka darahnya akan tetap bertahan dalam tubuh. Darahnya ini tidak akan keluar. Darah ini dia mengandung banyak sekali zat-zat yang bisa digunakan untuk menumbuhkan bakteri patogen. Bahkan dalam ilmu kedokteran, bahkan kami yang mempelajari ilmu virus menggunakan media darah untuk menumbuhkan berbagai macam patogen di dalam laboratorium, menumbuhkan bakteri dan lain sebagainya. Karena memang dia mengandung banyak sekali nutrisi-nutrisi, oksigen, pH yang cocok untuk menumbuhkan bakteri-bakteri patogen tersebut untuk penelitian. Nah, terus kemudian dalam bangkai ini sendiri juga terdapat banyak sekali bakteri yang kemudian dia mendekomposisi kandungan protein dalam kondisi anaerob sehingga menimbulkan bau-bau yang busuk. Ada H2S, merkaptan, terus kemudian ada indol, skantol, amonia, amin, dan lain sebagainya. Inilah kenapa hewan yang mati itu baunya busuk, karena di sana terjadi dekomposisi protein. Awalnya terjadi autolisis, oksidasi oleh mikroorganisme mulai dari Clostridium, Pseudomonas, Proteus, dan lain sebagainya. Seperti itu. Bahkan juga proses dekomposisi ini menghasilkan lendir yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri asam laktat. Nah, oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa ada bangkai, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Karena di sana terdapat bakteri-bakteri patogen yang ketika dikonsumsi akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Dan kita jangan sampai lupa, khususnya untuk hewan yang tidak jelas kita beli di pasar atau apa, kadang juga ditambah dengan formalin. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tidak hanya memilih barang-barang yang halal, tapi kemudian juga yang thayyib. Kita harus membedakan mana yang daging yang segar dan mana yang daging yang diberikan formalin, yang dia sudah mati kemarin, tidak jelas matinya karena apa, terus kemudian dijual di pasar. Jangan sampai kita tertipu karena adulterasi ini atau pencampuran ini, pencampuran barang halal dengan barang haram. Oleh karena itu, sebagai orang yang sering ke pasar atau kemudian mengkonsumsi makanan-makanan daging ayam katakanlah, kita harus bisa membedakan mana yang ayam segar dan mana yang ayam tiren. Kita bisa melihat kalau semisal ada ayam yang kemudian dia cenderung baunya amis, tidak sedap, dan warnanya kebiru-biruan, pucat, terus kemudian juga pori-pori dagingnya itu di sana besar-besar, atau bekas cabutannya itu tidak menutup rapat, sendi ayam itu sulit untuk ditutup kembali, waspada saja. Bisa jadi ada formalin di dalamnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Yang pertama kita membahas tentang bangkai. Yang kedua, tentang darah. Darah ini menarik. Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi darah? Bapak Ibu semuanya, dalam metabolisme manusia, dalam inti sel terdapat DNA, dan di dalam DNA ini terdapat 2 asam nukleat, yaitu purin dan pirimidin. Metabolismenya untuk purin sendiri ini akan menghasilkan asam urat. Kemudian khususnya untuk pirimidin akan menghasilkan CO2 dan H2O.
semua hasil sisa metabolisme yang ada dalam inti sel ini kemudian dibuang melalui aliran darah, kemudian disaring oleh glomerulus yang ada dalam ginjal dan kemudian melalui kandung kemih, kemudian dibuang bersama urin. Artinya apa? Artinya darah ini selain mentransportasikan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh, sebenarnya darah ini juga berfungsi untuk mengalirkan sisa-sisa hasil metabolisme. Sisa-sisa hasil metabolisme sel dibuang sebelumnya disaring melalui ginjal keluar tubuh seperti itu. Ketika kita mengkonsumsi darah, maka sama saja kita akan mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai contoh, akan ada penambahan intake asam urat. Asam urat tadi saya sudah menyampaikan bahwa itu hasil samping dari metabolisme purin dari inti sel, khususnya metabolisme purin dalam DNA tadi, seperti itu, menghasilkan asam urat. Ketika kita mengkonsumsi asam urat, maka jelas efeknya terhadap sendi-sendi kita sangat berbahaya sekali, seperti itu. Apalagi ketika kita sering mengkonsumsi, terus kemudian asam urat ini dimasukkan oleh tubuh, khususnya ke berbagai macam sendi, dan kemudian menumpuk di sana, akhirnya yang terjadi adalah penyakit asam urat. Nah, kita berbahaya ketika mengkonsumsi darah hewan yang di sana penuh dengan tambahan asam urat. Kemudian juga ada penambahan intake yang berlebihan berupa Fe atau zat besi yang akan mengakibatkan hemochromatosis. Hemochromatosis ini akan menyebabkan penyakit selulitis dan abses. Biasanya ditandai dengan kulit. Di kulit ini ada nanah, terus kemudian ada bentuknya kantung-kantung melepuh-melepuh seperti itu, dan sangat tidak nyaman. Terus kemudian ada penambahan intake berupa Ca++. Ca++ ini adalah zat pembekuan darah. Beberapa waktu yang lalu, bulan Desember, saya mengambil sampel di suatu kota, di daerah Tali namanya, di provinsi Yunan, berbeda kota, saya di Kunming dan itu Tali. Saya mengambil sampel, tapi saya memasukkan sampelnya ini di sebuah tabung yang tidak mengandung EDTA. EDTA ini zat untuk yang berfungsi agar darah itu tidak menggumpal, seperti itu. Nah, karena ketika darah sudah keluar, maka dia akan mudah menggumpal. Karena salah satunya mengandung Ca++ ini. Nah, Ca++ ini ketika dikonsumsi dalam tubuh manusia, dalam jumlah yang berlebihan, maka yang terjadi apa? Darah manusia juga bisa menggumpal. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu makanan yang di sana terdapat unsur zat pembekuan darah, khususnya untuk darah hewan, kita sudah diharamkan untuk tidak memakannya. Mending kita berhati-hati untuk tidak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang seperti ini. Terus kemudian, mengapa darah ini diharamkan oleh Islam? Rupanya dalam berbagai macam hasil penelitian, kita bisa melihat bahwa dalam darah ini mengandung suatu zat yang namanya putresin dan kadaverin. Menurut Journal Frontiers in Psychology, impact factor-nya 2,129. Terus kemudian dijelaskan sebenarnya putresin sama kadaverin ini apa sebenarnya. Nah, ketika hewan atau organisme yang dia mengandung lemak, maka ketika dia sudah mati, maka akan terjadi pembongkaran asam lemak dari organisme tersebut, menghasilkan putresin dan kadaverin. Jadi sebenarnya putresin dan kadaverin ini hasil dari pembongkaran dari asam lemak yang terdapat dalam suatu mikroorganisme. Dalam suatu organisme. Terus kemudian putresin ini merupakan senyawa alifatik yang dia menjadi prekursor N-nitrosamin, yang N-nitrosamin ini bersifat karsinogenik, toksik, dan kemudian merusak aktivitas metabolisme dalam inti sel. N-nitrosamin ini juga akan saya jelaskan di belakang. Terus kemudian ada ada sisi negatif yang lain, yaitu salah satunya adalah menimbulkan bau dalam bangkai tersebut. Oleh karena itu, kita harus menghindari putresin dan kadaverin ini. Nah, putresin dan kadaverin ini sudah diteliti dalam berbagai macam sel. Salah satunya ada sel manusia, HT29, ini sel imun. Nah, dia akan menyebabkan nekrosis dan apoptosis pada sel manusia. Artinya, ketika dikonsumsi, maka akan mengakibatkan kerusakan sel. Dan ketika kerusakan sel ini sangat parah sekali, yang terjadi apa? Organisme itu akan mengalami keracunan. Bahkan bisa terjadi kematian juga karena kerusakan sel tersebut. Nah, ini bisa dilihat hasil penelitiannya. Di sini ada putresin dan ada kadaverin. Diberikan waktu antara 0 jam sampai 50 jam. Nah, kita bisa melihat dari berbagai macam dosis kadaverin mulai dari
0 sampai kemudian 160 milimolar, kita bisa melihat bahwa ketika putrescin maupun kadaverin ini diberikan dalam dosis yang semakin naik, maka kematian sel, kerusakan sel itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Artinya kita harus memperhatikan bahwa sesungguhnya putrescin dan kadaverin ini sangat berbahaya bagi aktivitas sel kita. Berikutnya adalah alkohol. Alkohol ini sebenarnya berbeda dengan khamar. Khamar di sini yang dimaksud adalah makanan atau minuman yang ketika dikonsumsi menjadi mabuk. Apa sih mabuk itu sebenarnya? Mabuk itu ketika sinyal-sinyal dalam otak tidak bisa berkoordinasi antara satu sinyal dengan sinyal yang lain dalam sel saraf otak. Nah, alkohol itu salah satu wasilah atau salah satu minuman yang ketika dikonsumsi, maka sinyal-sinyal dalam otak ini tidak bisa melakukan proses komunikasi. Yang paling parah adalah ketika mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan, yaitu otak sampai kemudian lupa untuk bernafas atau terjadi kematian karena konsumsi alkohol yang berlebihan sekali. Kita sering melihat orang-orang yang mabuk, mungkin di luar negeri atau mungkin di Indonesia kita sering melihat orang-orang yang mabuk, kemudian dia jalannya goyang-goyang, dia tidak bisa membedakan mana teman, mana kawan, terus kemudian dia berani untuk melakukan berbagai macam hal karena dia kehilangan keseimbangan dan kehilangan risk-taking behavior-nya dalam otaknya. Terus kemudian kecemasannya menurun, artinya dia berani untuk melakukan hal-hal yang sangat berbahaya karena dalam otaknya sendiri dia sudah tidak bisa mengkoordinasikan sinyal-sinyal yang ada. Kita bisa melihat di sini banyak sekali kerusakan-kerusakan dalam bagian-bagian otak, di striatum, kemudian di amigdala, kemudian di bagian-bagian yang lain di cerebellum, hipokampus dan lain sebagainya. Banyak sekali kerusakan-kerusakan di sini. Dia akan karena kerusakan ini maka akan kehilangan sensitivitas, kemudian akan kehilangan kecemasan, terus kemudian juga kehilangan kesadaran, sampai kemudian juga berani untuk melakukan risk-taking behavior, terus kemudian juga terjadi dalam kondisi yang akut terjadi kematian pada diri manusia sendiri karena dia secara metabolisme sampai lupa bagaimana cara bernafas, bagaimana cara agar jantung ini bisa hidup dan lain sebagainya. Itu dalam kondisi sangat parah. Kita bisa melihat banyak sekali contohnya di luar negeri, banyak korban-korban yang meninggal karena konsumsi etanol atau alkohol dalam jumlah yang sangat akut sekali. Nah, terus kemudian alkohol ini juga menyebabkan 16% kanker di dalam tubuh manusia. Tapi sebenarnya alkohol yang ada dalam tanaman seperti durian juga mengandung alkohol sekitar 5-6%. Terus kemudian juga ada tape ketan, peyem, terus kemudian juga ada kelengkeng, ada serikaya, nangka, cempedak, semuanya mengandung alkohol, tapi tidak memabukkan. Khususnya untuk tape, ketika tape ini airnya dipisah, maka airnya ini menjadi haram. Tapi kemudian dia masih menjadi satu, maka dia menurut MUI dia masih digolongkan dalam makanan yang halal. Bagaimana ketika tercampur seperti itu rukhsah. Seperti halnya daging yang masih ada dagingnya sedikit, masih ada darahnya sedikit-sedikit, seperti itu sebenarnya itu rukhsah, seperti itu. Terus kemudian babi ini menarik karena di dalam babi sendiri banyak sekali kasus-kasus zoonosis. Kita bisa mengingat kembali tahun 2009 terjadi flu babi di Kanada, di Amerika, yang kemudian juga menular ke manusia. Terus kemudian ada flu burung ini menular kepada babi dan akhirnya menular ke manusia juga. Ketika masuk ke dalam babi, akhirnya virus ini menjadi lebih virulen dan terjadi mutasi dan kemampuan menginfeksi manusia menjadi lebih tinggi. Nah, di dalam babi sendiri terdapat berbagai macam protozoa, salah satunya Toxoplasma gondii, Sarcoidosis, dan lain sebagainya. Kita perlu berhati-hati karena protozoa ini sangat berbahaya bagi tubuh. Kemudian kita juga harus berhati-hati bahwa sesungguhnya daging babi ini manfaatnya, tidak hanya dagingnya, babi ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk manusia. Kita sebagai umat Islam harus berhati-hati karena unsur-unsurnya bisa digunakan dalam berbagai macam hal. Bahkan bulunya saja bisa digunakan sebagai kuas. Kuas ketika Bapak Ibu ada yang masak roti seperti itu, pakai kuas, mengoleskan margarin, kita harus berhati-hati kuasnya ini terbuat dari apa. Jangan-jangan terbuat dari bulu babi, dan itu hukumnya adalah haram seperti itu. Terus kemudian tulangnya bisa digunakan sebagai gelatin. Gelatin ini dimanfaatkan sebagai jelly,
sebagai kapsul dan lain sebagainya. Terus kemudian juga empedunya dimanfaatkan sebagai vaksin, kemudian dalam pankreasnya menghasilkan insulin, dan dagingnya juga digunakan sebagai berbagai macam jenis makanan. Bahkan untuk lemaknya sendiri, lard, bisa digunakan sebagai pengembang roti. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika memilih makanan. Bahkan perut yang ada dalam babi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk diambil mikrobianya, terus kemudian juga menghasilkan rennet. Dari rennet ini menghasilkan kasein, menghasilkan keju, dan lain sebagainya. Kita harus berhati-hati ketika memilih suatu produk dan memastikan bahwa tidak ada unsur babinya dalam makanan-makanan tersebut. Nah, kita kembali ke masalah parasit protozoa tadi. Nah, sebagai contoh, Toxoplasma gondii ini sangat berbahaya karena di situ bisa menyebabkan keguguran bagi ibu-ibu yang hamil dan kemudian juga menyerang sistem imun. Kemudian protozoa Sarcoidosis ini dia sangat berbahaya juga karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan, terus kemudian cacing pita, Taenia solium, yang dia mengganggu organ pencernaan juga, bahkan juga mengganggu fungsi otak, fungsi hati, dan fungsi paru-paru. Banyak sekali protozoa-protozoa yang ada di dalam babi tersebut. Karena apa? Karena babi tersebut mengkonsumsi makanan-makanan yang kotor. Salah satunya adalah kotorannya sendiri. Nah, kemudian ada rahasia lain di balik kenapa babi ini haram. Salah satunya adalah menurut hasil penelitian tahun 2007 sudah di mapping untuk gennya. Secara genomik, genom babi dengan genom manusia memiliki kesamaan hampir 98%. Bahkan penelitian terbaru menyatakan bahwa genomnya lebih dari 98% kesamaan dengan manusia. Artinya apa? Artinya virus-virus yang ada di dalam tubuh babi itu dimungkinkan secara ilmiah bisa menular ke manusia. Hal ini diteliti tahun 2018-2019 yang lalu di Jerman, yaitu mengambil sel manusia dan kemudian mencampur virus-virus yang ada dalam babi, yaitu PERV A, PERV B, dan PERV C. PERV itu adalah Pig Endogenous Retrovirus yang kemudian dikulturkan di dalam sebuah media. Rupanya sangat mudah sekali untuk menginfeksi manusia. Akhirnya kita bisa berpikir bahwa bisa jadi kejadian virus H1N1 atau virus flu babi maupun flu burung yang menular ke babi dan kemudian menular ke manusia, bisa jadi karena salah satunya ada kesamaan genetik antara babi dan manusia tersebut. Kemudian daging babi ini sendiri ini mengandung asam lemak yang sangat tinggi sekali, khususnya asam lemak yang jenuh. Terus kemudian karena asam lemak jenuh ini sangat tinggi, oleh karena itu menyebabkan fosfolipid ini mengandung asam lemak jenuh yang tinggi. Nah, fosfolipid ini menghasilkan oksidasi lipid dan rancidity yang dia berkontribusi terhadap manusia dalam penyebaran kanker atau dapat menyebabkan kanker seperti itu. Terus kemudian dalam daging babi sendiri juga mengandung kadar purin yang tinggi. Babi hanya mengeluarkan 2% dari asam uratnya. Tadi saya sudah menceritakan bahwa sisa hasil metabolisme itu salah satunya adalah asam urat dari metabolisme purin. Yang dikeluarkan itu cuma 2%. 98%-nya masih tertumpuk dalam tubuh. Yang hal itu menyebabkan kadar purin dalam daging babi itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu bisa menyebabkan asam urat juga. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan juga tentang H1N1 dan H2N1. Virus-virus flu burung ini ketika masuk ke dalam babi, kemudian dia bisa bermutasi dan menghasilkan virus-virus yang lebih kuat yang lain dan akhirnya menyerang manusia. Nah, kemudian karena kita sudah tahu bahwa daging babi ini sebenarnya memiliki kandungan kimiawi yang sebenarnya tidak terlalu bagus untuk manusia. Nah, oleh karena itu makanan ini secara nutrigenomik menjadi sinyal reseptor yang buruk juga untuk metabolisme seluler dan mempengaruhi ekspresi gen, meskipun tidak mengubah sequence DNA manusia. Nah, dalam daging babi sendiri, di sini bisa dilihat ada daging babi segar, kemudian di-grill, dibakar, dipanggang, dan lain sebagainya. Seperti itu, kita bisa melihat bahwa N-nitroso yang ada dalam daging babi sendiri, kandungannya lebih tinggi daripada daging-daging yang lain. Dan N-nitroso ini, dia sangat karsinogenik. Nah, oleh karena itu, di bagian akhir dari
diskusi kita pada malam hari ini, yang saya ingin menceritakan tentang proses metabolisme nutrigenomik, khususnya untuk ketika kita mengkonsumsi daging babi. Kita sudah tahu bahwa daging babi ini mengandung asam lemak jenuh dalam fosfolipid yang sangat tinggi. Kemudian karsinogenik N-nitroso yang tinggi juga, kandungan purin, sisa hasil metabolisme yang tinggi. Terdapat juga cacing, protozoa, virus zoonosis, dan kemudian hygiene dari lingkungan hidup ternak ini sangat rendah sekali. Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kualitas daging babi ini untuk tubuh manusia tidak terlalu pas, tidak cocok. Kenapa? Karena hal-hal tersebut. Khususnya karena dia mengandung banyak hal-hal yang secara ilmiah sebenarnya bisa mengakibatkan hal negatif terhadap tubuh. Nah, ketika kita mengkonsumsi daging babi ini, sama saja kita memasukkan suatu sinyal ke dalam sel kita yang kemudian dari makanan tersebut maka akan menyebabkan suatu perubahan dalam genom kita. Khususnya untuk cancer. Cancer ini bisa menyebabkan bahkan sampai perubahan sequence DNA. Nah, ketika sequence DNA ini berubah, yang terjadi mutasi, dan mutasi ini nanti akan menyebabkan berbagai macam komplikasi-komplikasi dalam tubuh karena metabolismenya terganggu. Nah, kemudian selain itu, dari mengkonsumsi makanan-makanan khususnya daging babi ini, maka akan mempengaruhi transkriptomik dari manusia itu sendiri. Nah, dari transkriptomik ini kemudian akan dilanjutkan dalam proses proteomik dan kemudian menghasilkan ekspresi gen, maaf ini bukan ekspresi sel, ekspresi gen, yang dalam ekspresi ini akan terjadi sebuah pemunculan sifat-sifat yang tidak baik dalam tubuh manusia ini. Sifat-sifat ini bukan dalam artian kemudian kita berubah karakternya, bukan seperti itu, tapi secara genetik dan secara klinik akan menghasilkan fungsi-fungsi yang menurun dari dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu, sebagai umat Islam, karena kita sudah mengetahui bahwa makanan-makanan yang diharamkan itu rupanya memiliki efek-efek negatif dalam tubuh kita, oleh karena itu, kita harus memilih yang halal. Wajib mencari yang halal. Meskipun kita berada di luar negeri sekalipun, seperti halnya kami yang sedang kuliah di China, banyak hal-hal haram yang ada di sekitar kita, tapi kita senantiasa harus berusaha untuk mencari yang halal, mencari yang berlabel halal, mencari yang menjual orang muslim yang menempel label halal dan memastikan kehalalannya juga, meskipun kita berada di luar negeri, karena memang godaannya banyak sekali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semoga melalui kajian pada malam hari ini kita lebih mengetahui sebenarnya you are what you eat. Sesungguhnya kamu itu ya yang kamu makan. Ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang baik, maka akan memunculkan ekspresi gen yang baik juga. Ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang buruk, maka gen kita akan mengekspresikan hal-hal yang buruk juga. Nah, oleh karena itu, marilah kita memilih makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, karena ketika kita bisa memastikan bahwa kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan makanan-makanan yang halal, maka kita akan memastikan bahwa ibadah kita akan diterima oleh Allah karena kita dalam keadaan yang suci. Kita tidak tercampur dengan barang-barang yang haram. Begitu Bapak Ibu semua, kajian ilmiah pada malam hari ini semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk materi berikutnya di waktu yang lain. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan, dan jika ada kebenaran itu datangnya hanya dari Allah semata. Nun wal korami wa mayas. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Pak Zulkarnain Nanang, apakah bisa tersambung? Pak Nanang. Ya, assalamualaikum. Ya. Salam. Ada koneksinya nyampe nggak Pak? Silakan Pak Zulkarnain Nanang sebagai moderator bisa diambil alih untuk sesi tanya jawabnya. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pertama mohon maaf. Wabil khusus ke Bapak Ketua ya, Bapak Ketua dan inisiator pertemuan kali ini. Mungkin koneksi ini yang tidak bisa dibawa
Jadi saya baru bisa masuk sekarang. Tugas saya sepertinya sudah digantikan oleh yang lain, sehingga saya hanya mengapresiasi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adita ya, sangat komprehensif, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk barangkali bekal hidup kita selama beberapa tahun ke depan di di Tiongkok ya. Dan karena ini pesertanya sangat sedikit, barangkali perlu ada tindak lanjut, sosialisasi lebih lanjut, karena isinya sangat-sangat berbobot, tapi tidak bisa diakses oleh banyak orang. Mungkin juga kalau boleh informasi yang sama kita bisa adakan lagi kalau kondisinya sudah bagus, sehingga peserta yang yang biasa sudah berada di sana di Tiongkok bisa ikut serta banyak sekali. Mungkin Pak Dhani seperti itu, tetapi kalau saya boleh menyimak dari beberapa uraian dari pertama yang Pak Adit sampaikan, terutama bagaimana Quran menyebutkan perihal halal haram itu kan paling tidak ada di banyak surat dalam Al-Quran ya. Tentu Al-Maidah sudah menyebutkannya jelas di ayat 88, atau di surat Al-Baqarah misalnya di 168, dan juga di An-Nahl ya, di mana di situ diserukan bahwa makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan, dan syukurilah nikmat Allah, di antaranya kurang lebih seperti itu di surat Al-An'am. Dan juga selalu disebutkan ketika misalnya makan makanan yang halal itu dari apa yang telah direzekikan, lalu kemudian kita disuruh bertakwa dan beriman kepada Allah, itu di surat Al-Maidah. Karena menurut saya tidak ada perkataan yang paling mulia selain ya ini ditampilkan oleh Mas Adit ya, Al-Baqarah 172, karena tidak ada perkataan yang paling mulia selain kalam ilahi, sehingga apa yang keluar dari mulut saya sesungguhnya hanya kotoran saja, bukan kalam ilahi. Oleh karena itu barangkali pegangannya sudah barang tentu. Lalu yang kedua, barangkali saya ingin menambahkan sesuai arahan dari pembina organisasi ini, Pak Dr. Endi ya, Dr. Endi, di mana misalnya Dr. Endi menyarankan untuk saling citasi dari komunitas kita. Ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta Halo Bapak. Ya, halo Pak. Bisa dengar? Masih. Halo? Ya, terdengar jelas Pak, silakan. Masih bisa dengar? Masih. Masih. Dari mungkin Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada 2 orang yang bernama Siti Julaiha dan Yuli Kusumawati, yang dia menulis panjang tentang halal dan haram makanan dalam Islam. Dia membuat satu tulisan yang publish dalam suatu jurnal,
Jurnalnya sebentar. Tapi yang jelas bisa disitasi melalui ResearchGate ya. ResearchGate, dan ini sudah banyak disitasi dan barangkali sudah menjadi rujukan banyak pihak. Dia membagi misalnya tulisannya tentang perintah makan halal, lalu juga kemudian lalu minumannya seperti apa, lalu bahan makanan yang diproses atau bahan makanan tambahan. Dari sistematika itu sudah barang tentu ada dibahas oleh Pak Aditya, dan dengan infografis yang disampaikan oleh Pak Aditya mungkin kita bisa lebih memahami, dan kalau saya lihat benang merahnya ada kesamaan pembahasan sesungguhnya, tetapi mungkin yang disampaikan oleh Pak Adit lebih teknis lagi. Oleh karena itu saya kira sekali lagi mungkin suatu saat untuk lebih meluaskan informasi bisa juga acara ini diadakan kembali lah, sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Barangkali itu Pak Dani yang bisa saya sharing di sini. Ya. Sangat dangkal, tetapi ini yang saya sampaikan di tengah-tengah juga kurang bisa masuk. Bagus ini. Salam hormat buat Pak Adita. Mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi bikin tulisan mungkin ya, khususnya tentang antrak misalnya. Insya Allah. Nanti mungkin Insya Allah bisa. Dan saja diproduksi atas nama organisasi. Insya Allah. Tapi informasinya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama misalnya Pak di Kota Bandung, di mana misalnya kita juga punya banyak ternak yang berpotensi ternak misalnya, yang sudah Bapak bilang tadi di Gunung Kidul, kemudian menyebabkan persoalan tersendiri buat Pemda. Nah, kita ingin coba melihat itu di Kota Bandung. Mungkin itu Pak Adita dan Pak Dani, mohon maaf, Pak Ajis dan semua kawan-kawan. Terima kasih. Terus kembali ke Pak Dani atau Bu Santianawati ini. Baik, terima kasih Pak Zulkarnain Nanang. Kepada para peserta yang lain, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Adita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ingin ditanyakan barangkali. Oh, enggak, saya terima kasih Bapak. Aduh, sebentar anak. Halo, Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Adita, ini menambah wawasan baru sekaligus memperkuat diskusi saya dengan Pak Endri. Pak Endri kebetulan juga melakukan riset di biomolekuler ya, tentang DNA dan gen. Dan dengan penjelasan Pak Dita barusan memperkuat penjelasan Pak Endri tentang kamu adalah apa yang kamu makan, terutama tentang babi tadi. Jadi menurut saya juga menindaklanjuti terusan Pak Nanang ini penting karena sering banyak orang bertanya tentang kenapa babi diharamkan. Bahkan pernah sempat diskusi dulu bahwa dia mengandung macam-macam, itu kan selalu dijawab dengan, mereka selalu menjawab dengan sains, bantahan-bantahan. Tapi ada yang tidak bisa dibantah itu tentang bahwa ada, kalau saya diskusi dengan Pak Endri itu tentang ada apa? DNA atau kromosom yang memang tidak akan pernah hilang gitu ya. Nah itu tadi Pak Dita juga membahas tentang bahwa itu akan berdampak ke depan perilaku semacam itulah ya. Perilaku
Karena itu DNA itu kan nggak bisa hilang juga. Kalau Pak Henry itu bisa menyebutkan bisa mempengaruhi semacam sifat kedepannya, karena kebetulan dia meneliti tentang ayam dia meneliti tentang gen dan DNA itu udah. Ayam waktu itu dia tiba-tiba, saya bisa menjawab sekarang kenapa babi bisa itu. Ya sekarang dengan ini jadi penting ini Pak. Itu yang poin, kalau yang saya dapat dari hari ini itu yang poin utamanya kenapa babi. Ya kalau masalah yang tadi mulai dari penjelasan tentang kolesterol dan macam semua bisa dibantah, bisa dijawab lagi dengan sains, mereka bisa mengolah macam-macam. Tapi kalau untuk yang DNA itu memang menurut saya bagus sekali itu Pak. Jadi ya terima kasih lah. Saya sih mengapresiasi, bukan bertanya sih mungkin. Ya. Dan ini jadi penting buat usulan Pak Nanang untuk ditindaklanjuti ke yang lebih luas, juga dijadikan tulisan, itu jadi baik sekali mungkin. Terima kasih Pak Dani kesempatannya dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pak Adita, mungkin bisa sedikit masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin bisa dikasih sedikit tanggapankah atas dari yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Nanang tadi? Terima kasih. Bisa menjelaskan secara singkat temuan-temuan ya kan, hasil penelitian-penelitian bagaimana perilaku manusia itu berubah di negara-negara barat. Bukan banyak yang ngomong juga orang-orang barat itu secara peradaban maju kok, padahal mereka sering makan babi dan barang-barang haram lainnya. Kira-kira ada menindaklanjutin yang disampaikan Pak Agus tadi, kira-kira ada ini nggak Pak Agus, penjelasan konkretnya itu? Iya, jadi begini, dari jurnal-jurnal terbaru yang saya baca, bertepatan penelitian saya juga tentang variasi genetik dalam gen CSN2 yang mengkode sifat sifat beta kasein yang ada dalam susu. Bertepatan penelitian saya juga penelitian molekuler juga Pak di lab. Jadi tentang sequence DNA ini sangat menarik sekali sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan sifat di sini, sifat secara genetik itu sangat berbeda dengan sifat secara psikologis. Jadi yang kita bayangkan adalah sifat ini pemarah, pemalu, penyendiri, bukan seperti itu. Yang disebut sebagai perubahan sifat. Yang disebut sebagai sifat di sini adalah ketika gen itu mengalami sebuah ekspresi, maka di sana akan memunculkan sebuah trait atau kemudian sebuah efek metabolisme yang kemudian akan dirasakan oleh tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh kita mengkonsumsi makanan yang baik. Saya mencontohkan saja, setiap hari saya mengkonsumsi vitamin E, Pak, dari omega 3 seperti itu, karena saya tahu vitamin E itu dia mengandung alpha tocopherol yang dia berfungsi untuk membantu agar telomer yang ada dalam kromosom, telomer itu semacam satelit yang berada di ujung kromosom itu, agar dia tidak menyusut lebih cepat, karena telomer ini berfungsi sebagai biomarker untuk mengetahui usia manusia. Nah, ini ada teknologi yang terbaru untuk mengetahui atau memprediksi usia manusia dari telomer itu, telomer yang ada di ujung kromosom. Manusia punya di kromosom itu di ujungnya. Nah, dari telomer itu kita harus menjaga agar telomer itu tidak cepat menyusut. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengurangi stres, mengkonsumsi makanan-makanan yang menyehatkan, mengandung antioksidan, terus kemudian mengurangi oksidatif stres, memperbanyak vitamin D untuk kekebalan tubuh, meningkatkan imun dan lain sebagainya, seperti itu. Termasuk untuk makanan. Nah, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan, ketika makanan itu sendiri dia mengandung sebuah zat-zat yang ketika diteliti lebih jauh secara nutrisi, dia mengandung zat karsinogenik atau kemudian mengandung foodborne dalam bentuk zoonosis, atau kemudian juga mengandung purin dan lain sebagainya. Maka secara otomatis, secara nutrigenomik, dia akan mempengaruhi aktivitas dari mRNA yang terdapat dalam DNA, untuk kemudian dari mRNA ini kemudian ditranskripsi menjadi transkriptomik yang akan menghasilkan protein. Nah, protein-protein ini kemudian akan mempengaruhi metabolisme sel. Apakah kemudian manusia ini, katakanlah, untuk proses aging-nya
mengalami penurunan, atau kemudian dia mengalami pembelahan sel yang lebih baik, atau kemudian dia secara sifat nampak itu keriputnya berkurang atau menurun drastis dan lain sebagainya. Seperti itu, sifat-sifat positif seperti itu. Nah, artinya apa? Ketika kita mengkonsumsi daging babi ini, maka sebenarnya yang akan terjadi dalam tubuh kita adalah daging babi ini dikonsumsi oleh manusia, kemudian nanti akan dikomposisi oleh enzim-enzim yang ada dalam tubuh, kemudian menghasilkan molekul-molekul, yang molekul inilah menjadi sinyal reseptor. Nah, karena yang kita konsumsi ini mengandung sebuah DNA, dan kemudian ada RNA-nya juga, bisa jadi ada virusnya juga. Nah, oleh karena itu akan mempengaruhi aktivitas metabolisme dan transkripsi dalam DNA yang ada di dalam inti sel. Sebenarnya itu. Apalagi parahnya lagi ketika di dalam sel babi ini atau di dalam sekuens babi ini terdapat RNA virus, seperti halnya virus H1N1. Nah, virus ini ketika dia menemukan inang yang tepat, atau kemudian dia akan menempel dalam sekuens yang tepat, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi, dia akan bisa mempengaruhi genom manusia. Nah, bagaimana cara mengetahui genom ini? Ya, kita harus melakukan sequencing kayak gitu. Di kromosom mana, di ekson mana, dan berada di fragmen mana yang terjadi polymorphism atau yang terjadi variasi sequence. Terus kemudian nanti akan dibandingkan di alignment namanya dengan menggunakan software namanya Crystal W. Akhirnya kita bisa mengetahui setelah kita mengkonsumsi daging babi ini, gen-gen mana, di ekson mana yang mengalami perubahan sequence. Sampai hari ini, saya pribadi, saya belum menemukan jurnal yang membahas tentang sedetail itu. Kalau mungkin di Muhammadiyah mungkin ada yang interest di bidang molekuler, bisa jadi mungkin bisa kolaborasi untuk melakukan penelitian ini. Apa efek biomolekuler terhadap perubahan sekuens DNA ketika kita mengkonsumsi daging babi? Karena memang penelitian ini, saya sejak beberapa waktu terakhir ini ketika mendalami molekuler ini, belajar tentang efek makanan yang kemudian memunculkan ekspresi gen yang berbeda dalam nutrigenomik ini, saya belum menemukan jurnal yang pas, yang memang meneliti secara khusus tentang efek perubahan sekuens dalam DNA manusia setelah mengkonsumsi daging babi dalam kadar tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin nanti bisa jadi masukan. Tapi memang secara ilmiah sangat logis untuk dijelaskan, Pak. Nah, tadi yang Pak Dhani menyampaikan tentang orang-orang yang mengkonsumsi babi dan lain sebagainya, memang belum pernah ada penelitian yang kemudian meneliti secara detail ada perubahan sikap sosial. Itu jauh banget. Jadi mengkonsumsi daging babi kemudian sampai penelitian perubahan sifat sosial itu sangat jauh sekali. Yang sekarang diteliti adalah ekspresi gennya, Pak. Baru sampai sejauh itu. Tapi untuk ekspresi sosial dan lain sebagainya, bisa jadi hal-hal itu terjadi itu karena adanya pengaruh perubahan sekuens yang kemudian mempengaruhi alam bawah sadar manusia, karena memang secara metabolisme dia mengalami sebuah perubahan keinginan. Karena sebenarnya orang berpikir, orang bertindak itu juga karena faktor genetik, karena adanya transkripsi dari ekspresi gen yang ada dalam tubuh manusia, yang jumlahnya ada ribuan itu. Bisa jadi dalam ribuan gen itu awalnya ekspresinya tidak ekspresif, ekspresinya tidak signifikan, tapi setelah adanya paparan dari luar dalam bentuk chemical exposure, atau kemudian juga ada radiasi atau konsumsi, atau bahkan mengkonsumsi daging babi, kemungkinan juga ada perubahan ekspresi gen. Nah, itu nanti dipelajari dalam proteomik. Tapi memang yang bisa kita lihat adalah akhir-akhir ini kesadaran orang untuk memilih daging selain babi mengalami peningkatan, karena banyak orang yang sudah mengetahui bahwa sebenarnya dalam babi sendiri banyak patogen-patogen, salah satunya cacing pita, virus, dan lain sebagainya, banyak sekali. Bahkan di Bali bulan yang lalu, Pak, bulan Februari ada kasus flu babi Afrika, terus kemudian di Sumatera Utara ada kolera, kemudian bahkan hari ini, Pak, nanti silakan dibuka di salah satu medianya Cina, menyatakan bahwa di Cina sendiri corona mungkin bisa dikatakan belum selesai, flu babi terindikasi terdapat di Sichuan, ditemukan di Sichuan. Artinya sebenarnya orang-orang mulai sadar bahwa babi ini karena lingkungannya buruk, tidak hygiene, maka dagingnya pun juga banyak masalah. Bahkan sampai tingkatan DNA kayak gitu.
Itu mungkin penjelasan tambahan dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan penjelasannya Pak Adita. Bapak Ibu semuanya, tidak terasa ini kita sudah hampir 2 jam, sudah 1,5 jam lah bisa dibilang, 1,5 jam lebih mengadakan pengajian online pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adita Prabu Kusuma yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Pak Dani, ada pertanyaan itu yang terakhir? Oh, ada pertanyaan? Maaf. Oh, dari Bu Ertanti. Ada rencana Pak Adita untuk membahas kosmetik dan obat-obatan, semoga bisa dalam waktu dekat karena akan terkait dengan bisnis dan ekonomi berikutnya website terkait halal haram di Indonesia, apakah sudah baik? Oh ya, sebelum kami tutup, Pak Adita mungkin bisa sedikit memberikan tanggapan dari yang disampaikan oleh Bu Ertanti dalam ini. Iya, ini menarik sekali Bapak. Sangat menarik sekali. Konsumsi dalam bentuk non makanan, yaitu kosmetik dan obat-obatan. Mungkin perlu diagendakan sendiri Bapak, seperti rencana Pak Dani, mungkin nanti di sesi berikutnya kita khusus membahas tentang masalah selain makanan, khususnya yang non makanan ini. Karena memang untuk kosmetik ini rupanya banyak mengandung beberapa hal, banyak mengandung hal-hal yang sebenarnya diambil dari unsur-unsur babi. Tadi saya sudah menyampaikan di depan ya, untuk produk-produk turunan dari babi itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita perlu berhati-hati, apalagi dikonsumsi. Karena begini, katakanlah alkohol itu katakanlah dalam kadar dia 4-5%. Jadi sebenarnya untuk obat sendiri itu kan yang disepakati ulama tahun 2009 dalam fatwa MUI itu kan ini ya yang diizinkan untuk dicampur dalam obat sebagai pelarut itu kan hanya 1%. Nah, sebenarnya fungsi alkohol ini kan macam-macam. Tadi saya sudah menyampaikan di depan, salah satunya dia untuk antidepresan, karena ketika kita mengkonsumsi, katakanlah ada orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol ini bisa membantu untuk lebih rileks. Akhirnya apa? Akhirnya zat aktif yang ada dalam obat tersebut bisa bereaksi lebih cepat. Nah, tapi kemudian rupanya di Indonesia banyak obat-obatan yang tidak halal juga, terutama obat-obat cair. Obat-obat cair yang ada di Indonesia banyak mengandung alkohol 4-5%, meskipun tidak memabukkan, tapi di sini ada unsur homer seperti itu. Dalam Islam disampaikan bahwa ketika banyak itu haram, maka sedikit pun haram. Ketika banyak itu tidak diizinkan, maka sedikit juga tidak diizinkan. Dan selain itu, dia ada sifat najis seperti itu. Nah, ini sebenarnya perlu dibahas lebih lanjut, nanti monggo Pak Dani untuk bisa mengarrange waktunya kira-kira kapan, biar kita nanti bisa diskusi lebih lebar tentang hal-hal yang ditanyakan oleh Bu Ertati Suwarni ini. Baik Pak Adita, Bu Ertati insya Allah dalam waktu dekat insya Allah ya, mungkin Pak Adita seandainya kita bikin acara serupa part 2 gitu, yang membahas khusus tentang kosmetik dan obat-obatan, kira-kira gimana Pak Adita? Insya Allah Pak, insya Allah. Nanti monggo direncanakan saja waktunya kapan Bapak. Nanti masuk di tema yang ini Pak, tema adulterasi halal haram di Indonesia dan studi kasus. Nah, ini maksudnya di studi kasus. Saya tidak begitu menguasai tentang obat dan kosmetik karena bukan ilmu saya di bidang pangan. Mungkin nanti bisa tandem dengan bapak-bapak atau ibu yang ada di bidang farmasi Bapak. Oh, nggih. Baik, insya Allah nanti insya Allah nanti kita komunikasikan dengan majelis kesehatan. Insya Allah kita bisa membuka part yang bagian pengajian online yang khusus membahas tentang halal haram dalam obat-obatan dan kosmetik di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa kembali bertemu dan bersua dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.